Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas suatu prinsip dalam ekonomi Islam, yaitu prinsip keadilan dan kejujuran. Ma'asyiral muslimin, pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat keadilan dalam Islam merupakan timbangan Allah Subhanahu wa taala, mizan di atas muka bumi ini. Dengan keadilan itu, seorang yang lemah mendapatkan haknya. Orang yang dizalimi dibebaskan dari kezaliman. Orang yang memiliki hak akan sampai kepada haknya dengan cara yang mudah. Keadilan merupakan salah satu nilai yang berangkat dari akidah Islam dalam masyarakat Islam. Semua manusia dalam masyarakat Islam dengan berbagai perbedaan agama, mazhab, pemikiran, mereka semuanya mendapatkan hak keadilan dan hak untuk tentram hidup di tengah masyarakat Islam. Keadilan merupakan nilai kemanusiaan yang sangat mendasar yang dibawa oleh Islam, dan Islam menjadikannya sebagai pendukung kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, sosial maupun politik. Sampai Al-Quranul Karim menjadikannya penegakan keadilan merupakan tujuan dari misi-misi para nabi dan rasul semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Sungguh telah kami utus rasul-rasul kami dengan sesuatu yang jelas, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan timbangan agar manusia bisa menegakkan keadilan. Surah Al-Hadid ayat 25. Dengan demikian, tidak ada yang lebih dalam mengapresiasi selain dengan menjadikan keadilan merupakan tujuan awal dari diutusnya rasul-rasul oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkannya kitab-kitab. Dan dengan keadilan itu turunlah kitab, diutuslah para rasul, dan dengan keadilan itu tegaklah langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan merupakan kaidah dari kaidah-kaidah sistem Islam secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Jika kalian memutuskan di antara manusia, maka hendaklah kalian memutuskan dengan adil. Surah An-Nisa ayat 58. Selaras dengan hal itu, ekonomi Islam menganggap bahwa keadilan sosial merupakan tujuan dari aktivitas-aktivitas ekonomi bagi masyarakat muslim, dan negara Islam sebagai interpretasi dari masyarakat muslim tersebut. Hal ini bisa dilihat dalam dua syarat keadilan sosial. Yang pertama yaitu adanya pemberian kesempatan yang sama. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, demi Allah, tidak ada seseorang yang lebih berhak terhadap harta ini dari orang lain, dan tidak ada seseorang kecuali
mempunyai bagian dari harta ini, bagian yang aku berikan atau aku halangi. Maka seseorang sesuai dengan jasanya dalam Islam, seseorang sesuai dengan kesulitan dan kebutuhannya. Dan demi Allah, jika hak-hak itu, dan demi Allah, jika aku masih hidup di tengah-tengah mereka, hak-hak itu akan didapat oleh setiap orang meskipun dia berada di tempatnya, tempat penggembalaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat kedua adalah adanya keadilan distribusi kekayaan, keadilan distribusi yang mencakup gaji, upah, dan semacamnya. Diriwayatkan bahwa Abu Ubaidah radhiyallahu anhu suatu hari berbicara bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengangkat para sahabat untuk suatu tugas. Dia mengatakan, jika engkau mengangkatnya, maka hendaknya engkau mencukupkan mereka dengan pekerjaan itu, agar tidak memberi kecukupan dengan pekerjaan itu, agar tidak berkhianat. Abu Yusuf menjelaskan dalam tafsirnya, jika engkau menggunakan seseorang untuk melaksanakan suatu tugas, maka berilah gaji yang mereka butuhkan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadilan sosial dalam pandangan ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip, memiliki dasar-dasar yang berangkat dari akidah, nilai-nilai, dan dari syariat yang berkaitan dengan pemahaman nilai dan kaidah-kaidah Islam. Di antara prinsip atau dasar-dasar tersebut adalah al-istikhlaf al-am. Dengan keadilan sosial ini dalam pandangan ekonomi Islam merupakan bagian dari pemahaman-pemahaman Al-Qur'anul Karim secara komprehensif yang memiliki penerapan-penerapan fikih yang parsial. Di antara pemahaman ini adalah yang pertama, menetapkan kepemilikan, bahwa kepemilikan terhadap harta, hakikat pemilik yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Pemilik yang hakiki dari harta adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atuhum mimma lillahi alladzi ataakum, dan berilah mereka dari harta Allah yang telah diberikan kepada kalian. Yang kedua, menyerahkan kepada jamaah dalam pemanfaatan suatu harta. Sedangkan individu adalah wakil dari jamaah dalam memanfaatkan harta dengan kaidah yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan jamaah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dan berinfaklah dari harta yang kalian dijadikan untuk menguasai harta tersebut. Penyerahan secara umum ini bisa terwujud melalui kaidah-kaidah berikut, bahwa jamaah, kelompok atau masyarakat memiliki hak pemanfaatan terhadap sumber-sumber kekayaan yang asasi, bukan individu. Rasulullah SAW bersabda, an-nasu syuraka fi thalathah, bahwa manusia itu berkongsi dalam 3 hal, al-ma wal kala wan nar, air dan tempat penggembalaan, dan api. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Yang kedua, bahwa negara yang menguasai sumber-sumber tersebut dan yang mengelolanya sebagai wakil dari jamaah atau komunitas masyarakat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya
ada unta yang tergelincir di Irak, maka Umar akan mempertanggungjawabkannya di hari kiamat. Kemudian kaidah berikutnya adalah bahwa selain sumber-sumber kekayaan yang pokok tadi itu, maka jamaah atau masyarakat memberikan kebebasan kepada individu untuk memanfaatkan dengan syarat tidak bertentangan dengan kepentingan dan kemaslahatan jamaah. Kemudian prinsip berikutnya dalam keadilan sosial dalam ekonomi Islam adalah memberikan peluang dalam bekerja. Bahwa negara dalam Islam hendaknya memberikan kesempatan kerja yang layak kepada setiap individu sesuai dengan kemampuannya. Imam Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW meminta untuk memenuhi urusannya, bahwa dia tidak memiliki pekerjaan. Dan Rasulullah SAW minta dia membawa kapak. Rasulullah SAW memasang pegangan kapak itu, kemudian menyerahkannya kepada orang tersebut dan memberi tugas dia untuk bekerja dengan kapak itu, bekerja dengan kekuatannya di tempat yang dia pilih. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dengan hadis tadi itu mewajibkan kepada pemerintah untuk membekali pekerja dengan alat kerja, dan negara harus memperhatikan upah yang memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Diriwayatkan oleh bahwa Abu Ubaidah. Kemudian juga termasuk prinsip atau dasar-dasar keadilan sosial dalam ekonomi Islam, bahwa negara harus memberikan fasilitas pengobatan dengan harga yang terjangkau. Dasarnya adalah dalam sirah bahwa beberapa orang datang kepada Rasulullah SAW, mereka masuk Islam dan tinggal di Madinah. Kemudian mereka terjangkit penyakit. Maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mendatangi tempat gembalaan onta. Mereka kemudian tinggal di Madinah, di tempat penggembalaan onta itu, sampai mereka sehat kembali dan gemuk. Mereka minta izin dari Nabi SAW untuk minum susu onta itu dan minum dari kencing onta tersebut, sebagaimana kebiasaan masyarakat di situ, bahwa mereka ketika berobat pada masa tersebut, maka Nabi mengizinkan mereka. Dan juga Umar Khattab radhiyallahu anhu sebagai Amir Mukminin menanyakan gubernurnya dan menanyakan kondisi rakyatnya. Di antara yang ditanya adalah tentang pengobatan orang-orang sakit, baik yang merdeka maupun budak-budak. Kalau ada yang mengadu suatu permasalahan dari gubernurnya, maka Umar bin Khattab memecat gubernur tersebut karena tidak memenuhi tugasnya, memenuhi hak-hak rakyatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu hari melalui Syam, ada orang-orang yang sakit, kemudian Umar bin Khattab memberikan mereka bantuan dari Baitul Mal. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk prinsip dalam keadilan sosial dalam ekonomi Islam adalah memenuhi hak-hak pengajaran, hak pendidikan. Hak pendidikan merupakan hak yang sangat asasi. Dalam Islam, pendidikan diberikan secara gratis.
didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala la as'alukum 'alaihi min ajr in ajriya illa 'ala Allah. Rasul mengatakan, aku tidak meminta kalian upahku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Syaibah bahwa beliau berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, seseorang memberi hadiahku satu busur panah dari orang yang aku ajari Al-Quran, dan ini bukanlah suatu harta, dan aku menggunakan busur tersebut untuk berjihad di jalan Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, in kunta tuhibbu an takuna tawqan minan nar faqbalha. Jika kamu ingin mendapatkan bagian dari api neraka, maka terimalah. Ibnu Hazm mengatakan, dan wajib bagi seorang pemimpin untuk memberi upah dalam masalah ta'lim, memberi gaji kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang tidak tahu. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk prinsip dalam keadilan sosial dalam ekonomi Islam adalah hendaknya pasar-pasar dimanage dengan sedemikian rupa dan ditentukan harga pada barang-barang tertentu yang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Meskipun dalam masalah penetapan harga ini para ulama ada perbedaan pendapat, ada 3 pendapat, ada yang mewajibkan, ada yang melarang, dan juga ada yang menggabungkan antara 2 pendapat tersebut, yaitu dari ulama-ulama mutakhirin Hanafiyah dan sebagian mazhab Hambali seperti Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, melarang penetapan harga suatu barang pada kondisi-kondisi tertentu dan mewajibkan atau mengharuskan adanya penetapan barang tersebut pada kondisi tertentu. Ibnu Taimiyah mengatakan, at-tas'ir minhu ma huwa dzulmun wa minhu ma huwa 'adlun jaizun bal wajib. Penetapan harga suatu barang ada yang sifatnya zalim, ada juga yang sifatnya adil, yang diperbolehkan, bahkan bisa menjadi wajib. Dan beliau menambahkan, jika mewujudkan keadilan di antara manusia seperti memaksa mereka untuk melakukan transaksi-transaksi dengan harga yang semisalnya dan melarang mereka untuk mengambil tambahan dari imbalan-imbalan semisal tersebut, maka ini diperbolehkan, bahkan bisa menjadi wajib. Ibnu Qayyim juga mengatakan, kalau penetapan harga itu menzalimi masyarakat atau memaksa mereka tanpa hak untuk jual beli dengan harga yang mereka tidak rela dengan itu, atau melarang mereka dari apa yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini haram hukumnya. Tapi kalau mencakup keadilan di antara manusia seperti mengharuskan mereka melakukan transaksi dengan harga yang semisal dan melarang mereka mengambil tambahan dari imbalan yang seharusnya, maka ini boleh, bahkan bisa menjadi wajib. Dan pendapat yang kuat yaitu pendapat yang menggabungkan antara larangan dan pengharusan, bahwa tas'ir, penetapan harga itu berbeda hukumnya sesuai dengan kemaslahatan masyarakat. Ibnu Qayyim mengatakan, kesimpulannya bahwa kemaslahatan masyarakat kalau tidak bisa tercapai kecuali dengan menetapkan harga, maka pemerintah melakukan penetapan harga itu harga yang adil
bukan yang mendolimi. Dan jika kebutuhan-kebutuhan mereka tidak terpenuhi dengan adanya penetapan harga itu, maka pemerintah tidak boleh menetapkan harga itu. Misalnya kalau penetapan harga itu pada barang tertentu, misalnya pada kondisi tertentu tidak bisa mewujudkan kemaslahatan rakyat, bahkan bisa memberikan mereka kemudaratan, maka tasir itu dilarang. Tapi jika penetapan harga dari pemerintah itu bisa mewujudkan kemaslahatan rakyat, maka harus dilakukan oleh pemerintah dengan syarat tasir, bahwa penetapan harga tersebut tidak mendatangkan kemudaratan baik bagi penjual maupun pembeli. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam adalah adanya dukungan ekonomi dari pemerintah kepada rakyatnya. Dukungan pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan keadilan sosial dan mengikis kemiskinan. Di antaranya adalah pemerintah memberi jaminan kepada orang-orang fakir miskin, menjamin kehidupan mereka. Dalam hadis Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ana aula bil mu'minina fi kitabillah wa ayyukum ma taraka dainan wa dhiyatan ayalan fad'uni fa ana waliyuhu, rawahu Muslim. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku lebih berhak kepada orang-orang mukmin dalam kitab Allah. Maka siapa di antara kalian yang meninggalkan hutang tidak bisa melunasinya, maka panggillah aku yang akan menjaminnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang kedua, di antara jaminan dukungan pemerintah kepada rakyat adalah adanya santunan atau apa-apa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ma ahadun ahaqqu bihadzal mal min ahad." Tidak ada seorang yang lebih berhak terhadap harta ini dari orang lain, dan tidak ada seseorang kecuali dia mendapatkan bagian dari harta ini, bagian yang aku berikan atau aku tahan. Maka seseorang sesuai dengan jasanya dalam Islam, dan seseorang sesuai dengan kesulitan dan kebutuhannya. Demi Allah, jika aku masih hidup bersama mereka, sungguh hak seseorang akan sampai kepadanya dari harta ini di tempatnya dia mengembala. Kemudian yang ketiga, pemerintah memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Ibnu Abidin menukil dari Abu Yusuf, orang yang tidak mampu menanam di tanahnya karena fakirnya, maka diberikan kecukupannya dari Baitul Mal sebagai pinjaman agar dia bisa bekerja dan mengeksplor tanahnya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara asas atau prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam adanya menetapkan hak-hak para pekerja. Diberikan hak-hak mereka sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang telah mereka lakukan. Di antara hak-hak tersebut yang harus dipenuhi oleh pemerintah adalah hak untuk mendapatkan gaji yang adil, hak untuk tidak dibebani dengan tugas-tugas yang melebihi kemampuannya, kemudian hak untuk mengadu, kemudian hak mendapatkan jaminan, kemudian hak atas hak-hak yang telah disyaratkan, kemudian hak untuk tidak dibedakan kecuali karena dasar kapasitas masing-masing, kemudian juga hak mendapatkan
istirahat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga prinsip di antara prinsip keadilan sosial dalam Islam yaitu memerangi kemiskinan. Dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali sistem atau metode yang diajarkan kepada kita untuk memerangi kemiskinan. Di antara metode tersebut adalah yang pertama adanya sistem zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim." At-Taubah ayat 60. Sebenarnya zakat itu diberikan kepada fakir, miskin, amil, mu'alaf, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang dililit hutang, dan orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang dalam bepergian yang kehabisan bekal, menjadi kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sistem yang lain adalah adanya jaminan dari negara untuk para fakir miskin. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aula bil mu'minina fi kitabillah." Hadis yang kita sebutkan di depan tadi. Kemudian yang ketiga, iqrabud daulah lil muhtaj. Negara memberikan pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan membahas tentang prinsip kejujuran dalam ekonomi Islam. Kejujuran merupakan akhlak pertama yang harus dimiliki seorang muslim dalam berinteraksi dengan masyarakat. Karena kejujuran merupakan sumber kebaikan, dan kejujuran akan membawa perubahan mendasar pada diri seseorang. Dalam sebuah kisah hikmah dikatakan bahwa ada seorang ahli maksiat yang telah banyak melakukan perbuatan dosa, namun ia ingin bertaubat. Lalu datanglah ia kepada seorang ulama bijak untuk meminta nasihat. Ulama tersebut memberikan nasihat sederhana saja. Mulai sekarang janganlah berdusta, bersikaplah jujur. Mendengar hal tersebut, ia gembira karena ia berpikir tidak dilarang untuk melakukan perbuatan maksiat lainnya. Ini akan mudah pikirannya. Maka ia pun berniat untuk melakukan hal-hal yang biasa dilakukannya. Ketika ia akan mencuri, ia berpikir, bagaimana kalau nanti tetangga dan keluargaku menanyakan tentang asal-usul hartaku ini. Ia pun membatalkan niatnya. Kemudian ia berpikir untuk berselingkuh. Namun ia berpikir, bagaimana nanti kalau keluargaku menanyakan kemana aku pergi. Lagi-lagi ia mengurungkan niatnya. Begitulah seterusnya, setiap kali ingin melakukan kejahatan, ia membatalkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqa wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba." Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membawa pada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Seseorang akan berperilaku jujur hingga ia dikatakan sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, dusta akan membawa pada keburukan, dan keburukan akan mengantarkannya ke dalam neraka. Seseorang berperilaku dusta hingga ia dikatakan sebagai pendusta.
muttafaqun alaih. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejujuran mutlak diperlukan dalam menentukan motivasi kita hidup di masyarakat. Kita harus meluruskan niat kita dalam bersosialisasi di masyarakat, yaitu beribadah sosial. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tabkhasun nas asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kalian makan secara batil harta manusia, dan janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Dalam surah Al-Isra ayat 35 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan penuhilah takaran jika kalian menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Hal itu lebih baik, perilaku yang lebih bagus. Sebagai seorang manusia, terkadang timbul kecenderungan untuk mengambil keuntungan jangka pendek, seperti mengambil hak orang lain, menipu, dan sebagainya, dengan pertimbangan untuk memperoleh keuntungan lebih dengan cara singkat. Padahal dengan melakukan perbuatan seperti ini berarti mengorbankan keuntungan jangka panjang. Bila pedagang berbuat curang, misalnya pada timbangan, maka orang yang membeli tidak akan pernah datang lagi kepadanya selamanya. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW melalui seorang pedagang makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut. Lalu beliau dapatkan tangannya basah oleh makanan di bagian dalam, sementara makanan yang di luarnya kering. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini wahai penjual makanan?" Ia menjawab, "Terkena air hujan wahai Rasulullah SAW." Kemudian beliau bersabda, "Tidakkah sebaiknya engkau letakkan juga makanan yang basah di atas, agar pembeli dapat melihatnya?" Barang siapa yang berbuat curang terhadap kaum muslimin, maka ia bukan termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Muslim. Terlebih-lebih jika mendapatkan amanah untuk memimpin masyarakat atau menjadi tokoh masyarakat, maka menghindari dari sikap seperti itu harus lebih diperhatikan. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan, qala Rasulullah SAW, "Ma min 'abdin yastara'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi jannah." Rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba diberi oleh Allah untuk memimpin masyarakatnya, kemudian ia meninggal dunia, sementara pada hari meninggalnya itu ia berbuat curang terhadap masyarakatnya, melainkan ia akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dua prinsip penting dalam ekonomi Islam, yaitu prinsip keadilan dan prinsip kejujuran. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.